Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Yang terhormat Dewan Juri, para bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Cecep Ridat dari Kabupaten Sukabumi. Di sini saya membawa sebuah inovasi yang beri nama kompor tenaga surya sebagai penunjang kebutuhan rumah tangga. Sebelumnya minta izin untuk memperlihatkan video dulu.
Terima kasih. Boleh dilanjut? Baik, Bapak-bapak sekalian, di sini saya perkenalkan hal ini adalah kompor tenaga surya, di mana saya buat yang melatar belakangi dari pembuatan ini adalah karena sumber daya yang semakin menipis, terutama bahan fosil yang selalu berkurang. Terus kalau kita terlalu lama atau terus-menerusan menggunakan bahan fosil yang akan berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan makhluk hidup. Mengapa saya buat? Karena Indonesia sebagai negara terletak di garis khatulistiwa, periode pemanfaatan matahari lebih besar secara kuantitas maupun kualitas. Penggunaan energi surya sebagai alternatif untuk kebutuhan energi sehari-hari rumah tangga. Yang selanjutnya, kompor tenaga surya merupakan perangkat memasak yang menggunakan energi termal matahari melalui kolektor sebagai sumber energi. Jadi yang jelas ini adalah saya berkecenderungan mengapa saya buat kompor ini free energy yang hanya mengandalkan tenaga surya yang tidak untuk membiayai mengurangi kos dari pengeluaran kita. Dan prinsip kerja dari kompor tenaga surya ini adalah, jadi radiasi termal sinar matahari itu jatuh ke permukaan kolektor, dipantulkan ke titik api kolektor dengan kelengkungan yang tepat, dan penentuan letak titik fokus itu sangat berpengaruh terhadap hasil yang maksimal. Dan untuk selanjutnya, jadi penempatan untuk alat masak itu adalah di sini. Jadi ketika sinar matahari itu jatuh ke kolektor, dia akan membentuk satu titik fokus sinar matahari. Jadi ia akan menimbulkan panas maksimal. Jadi di sini ini tidak mengeluarkan api, tapi hanya menghasilkan panas yang sangat maksimal. Selanjutnya, jadi tujuan dan sasaran dibuatnya kompor ini adalah mengurangi ketergantungan masyarakat pada bahan bakar fosil. Yang kedua, memfasilitasi akses masyarakat terhadap energi, terutama di daerah pedesaan atau terpencil yang belum teraliri listrik. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi biaya energi, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Ini tadi sudah dijelaskan, ini hanya sebagai penjelasan saja. Jadi prosedur pembuatannya di sini ada kuncinya. Untuk pembuatan kompor ini itu tidak sembarangan menentukan, yang paling sulit menentukan titik fokusnya. Titik fokus dari sinar matahari ini. Biasanya kalau kita sembarang menaruh kaca, dia tidak akan menjadi satu titik fokus yang sangat maksimal. Dia tidak akan panas. Misalkan kita potong aja kaca seperti berikut dan tempel aja sembarangan, dia akan terjadi dan dia tidak akan menghasilkan panas yang maksimal. Jadi teknik di sini saya menggunakan teknik tidak dipecah satu sama lain. Satu lembar kaca kita potong dan kita kasih nomor urut. Jadi ketika ditempelkan, bagian-bagian kaca tersebut tidak terpisah antara pasangan satu sama pasangan lainnya. Jadi seperti itu. Dan di sini untuk lem yang saya gunakan yaitu menggunakan lem seperti biasa, silent kalau tidak salah. Jadi tadi udah dijelaskan seperti dalam video. Dan untuk silakan untuk dilanjutkan. Jadi performa dari produk ini adalah efisien, daya memasak yang cukup, konsistensi kinerja, waktu kemudian penggunaan dan perawatan, terutama untuk keselamatan dan keandalannya. Jelas sekali di sini untuk keselamatan sangat terjamin. Karena apa? Tidak akan menimbulkan seperti kompor-kompor lain. Contoh kompor gas LPG, dia akan menimbulkan ledakan, atau kompor listrik dia akan lebih cenderung berbahayanya terjadi konsleting listrik. Dan untuk keandalannya ini sangat handal sekali, awet, dan
bisa bertahan sampai puluhan tahun. Dan kelanjut analisis produk TTG, keunggulan ramah lingkungan jelas, biaya hemat energi jelas, aman dan mudah digunakan, dan tidak menimbulkan polusi dalam ruangan. Nah, tentu saja di sisi kelebihan tentu ada kelemahan. Kelemahannya ini tergantung dari pada cuaca, dan dia tidak bisa menyimpan energi dan keterpedasan daya. Untuk peluangnya jelas ini adalah lebih luas, inovasi teknologi, penetrasi pasar yang berbeda, peningkatan akses energi untuk dilanjut. Hasil dan pembahasan sebagai kelayatan teknis menjamin ketersediaan energi dengan menggunakan sumber surya, menjamin akses stabilitas dan terjangkau karena harganya relatif murah dan mudah didistribusikan, menjamin tersedia jangka panjang, menjamin pelindungan lingkungan hidup dan kelayakan ekonomis, biaya lebih rendah, energi sumber energi bersih, mudah, tidak memerlukan biaya untuk pengoperasian. Pengoperasiannya ekonomis, investasi hemat biaya. Jadi di sini tujuannya untuk mengurangi biaya kos, biaya pengeluaran rumah tangga. Ini sebagai bahan alternatif membantu pengurangan biaya kos pengeluaran rumah tangga. Dilanjut, Pak. Kesimpulan dan saran, kompor tenaga surya menjadi langkah krusial dalam menghadapi tantangan global terkait dengan ketergantungan pada bahan bakar fosil, polusi udara, dan akses terhadap energi yang terjangkau. Selain bermanfaat dalam kebutuhan energi masyarakat dengan memberikan daya memasak, kompor tenaga surya juga memberikan manfaat terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan. Dengan upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan visi untuk mendorong adopsi masal kompor tenaga surya dan menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, sehat, dan adil untuk semua. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan transformasi energi yang berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon saran dari para Bapak Dewan Juri. Boleh saya dulu? Terima kasih. Ini dari Pak Yudi ya, Kang Yudi. Pernah melihat? Maaf, Cecep Ridat. Oh, Cecep, sorry. Oh, salah lihat. Oke, Cecep Ridat. Oh ya, baik. Pernah melihat alat yang sejenis? Betul. Apa bedanya, bisa dijelaskan? Yang pertama, alat yang sejenis itu dia lebih besar dari ini ukurannya. Makanya saya mencari solusi lebih diperkecil dengan panas yang maksimal, dan alat ini adalah portable, bisa dibawa kemana-mana. Ini piringan parabolanya membuat sendiri atau yang sudah ada di pasaran? Ini piringan parabolanya yang sudah ada di pasaran. Oke, bekas itu ya, bekas parabola TV ya. Iya. Berapa kira-kira biaya untuk membuat? Pembuatan ini sekitar, kalau saya yang sudah, ini sekitar 350.000. 350.000. Di mana biaya yang termahal itu? Ya. Biaya termahal itu yang untuk komponen apa? Sebetulnya sih Pak, sama sih Pak. Bukan, mahalnya itu di mana, kan ada parabolanya, ada kacanya. Hampir sama sih harganya Pak, kalau di sana gitu. Oke, berarti bisa sebetulnya. Ya, jadi 50-50, harga kaca sama gitu. Kalau harga yang lain sama gitu. Oke. Sudah dicoba berapa lama ini untuk digunakan? Ini saya coba hampir 3 bulanan lah Pak. 3 bulan. Ya. Bisa untuk masak nasi? Memasak nasi? Bisa menggoreng. Goreng mungkin bisa ya. Kalau nasi kan waktunya lama ya. Ya. Cuma kita perlu durasi waktu aja, tergantung cuaca. Gimana ngontrol suhunya ini? Kan kalau kompor bisa kita atur apinya ya, suhunya. Kalau ini ngontrolnya bagaimana? Kalau ini mungkin di sana Pak titik kelemahannya, jadi tergantung cuaca aja. Kalau untuk pengen mengetahui suhu, kita menggunakan pengukur suhu. Apa bukan, itu? Maksudnya ngontrolnya, mengatur suhu yang akan masuk ke dalam alat masaknya. Itu bagaimana caranya? Jadi kita titik fokuskan aja Pak. Oke, ya. Titik fokuskan aja. Jadi
dia tidak tergantung sinar matahari kan, dia pasti bergeser. Iya. Jadi kita titik fokus mengikuti arah sinar aja. Dari pengalaman Pak Cecep nih, jam-jam berapa saja yang paling efektif untuk digunakan alat ini? Antara jam 10 juga bisa Pak. Sampai jam berapa itu? Sampai jam 2 lah. Jam 2. Berarti nggak bisa untuk masak keperluan sarapan dan tidak bisa masak untuk keperluan makan malam ya. Itulah. Jadi hanya untuk makan siang aja ya. Siap. Oke. Oh, sahur. Kemudian ini di hasil dan pembahasan, kalau kita lihat tadi saya tricky aja nih. Analisis inovasi produk TTG, strengths-nya ramah lingkungan, hemat biaya energi, aman dan mudah digunakan. Yang terakhir ini bisa dijelaskan tidak menimbulkan polusi di dalam ruangan. Itu salah ketik, salah masukan. Salah masukan Pak. Ya ini kan digunakannya di luar ruangan ya. Outdoor Pak ini Pak. Outdoor ya. Saya kira ini bagus kalau bisa ditaruh di tempat-tempat wisata ya. Betul. Jadi sekaligus juga untuk pembelajaran kepada masyarakat bahwa energi matahari itu selama ini hanya terbuang-buang saja. Bisa gitu. pemanfaatannya. Ya bisa dimanfaatkan. Jadi ini kan kota ya atau kabupaten? Kabupaten. Ada tempat wisata di sana banyak? Pelabuhan Ratu ya. Nah, kalau misalnya ada 100 seperti ini, di atasnya untuk bakar ikan kan keren itu. Iya, gaya banyak. Ya, ini sudah ada berapa unit dibuat Kang Cecep? Itu di rumah ada 3 yang pakai stainless ada. Oh 3 ya. Yang ada stainless kan, kalau stainless itu lebih mahal Pak. Ya sebetulnya kalau untuk konstruksinya kan tidak harus dari stainless ya. Betul. Bisa dari apa seng juga yang di belakang. Bisa. Kita bikin rangka juga bisa Pak. Ya, supaya lebih murah gitu loh. Kan ini kuncinya kan dinempel kacanya kan. Betul. Yang tidak semua orang bisa gitu ya. Mencari titik fokusnya itu Pak yang paling sulit. Ya sebetulnya kalau menggunakan parabola yang sudah ada gampang. Enak. Itu kan sudah ada titik fokusnya kan. Udah ada. Jadi nggak perlu mencari lagi kan. Oke, terima kasih. Ya, ini bisa diatur ini ya? Bisa Pak, ini udah ada pengaturan, ini bisa naik turun dan ini juga bisa. Semua di setel, bisa naik turun. Semua di setel. Ya. Jadi contoh seperti ini pakai kunci ini kan tuh, bisa. Oh. Semua bisa di setel. Ya. Ya itu yang penting ya untuk mencari titik fokus. Titik fokus ya, kemudian arah matahari gitu ya, Pak. Kalau siang itu vertikal misalkan ya, jam 12 siang. Betul. Nah, itu yang bisa diinikan. Kemudian kalau ini dijual kira-kira harga berapa? Ini kayaknya lebih apa ya, untuk mengurangi apa, makanya saya buat lebih portable juga untuk lebih supaya biaya penjualannya lebih murah ya. Ya, dengan pembuatan tadi berapa? 350.000. Ya. Dengan 350.000 dijual berapa? 450. Paling 450 lah, 500 paling untuk biaya itu. Dengan harga 500 kira-kira konsumen mau beli nggak gitu ya? Mungkin butuh itu ya Pak, butuh proses sih untuk memperkenalkan dan segi kemanfaatannya. Kalau emang udah dia yakin bahwa ini fungsinya baik, insya Allah sih Pak. Ya itu yang harus ini. Kemudian cari target pasar seperti Pak Ari tadi bilang, ini untuk target marketnya mungkin bukan untuk masyarakat di bawah gitu ya. Tapi justru untuk di tempat-tempat wisata gitu ya, yang atau panas tempat-tempat yang ada sisi edukasinya gitu. Jadi itu mungkin lebih baik. Kemudian dari pengujiannya itu harusnya ada datanya. Jadi untuk masak air sekian liter misalkan ya, itu berapa sampai waktunya Pak, durasi berapa lama gitu. Kemudian untuk masak nasi gitu bisa saja kan. Sehingga data-data itu si konsumen bisa lihat gitu. Oh ini bagus nih gitu. Ya.
Nah, kemudian dari sisi kebaruan tadi sizingnya ya. Ya. Nah, sizing kalau sizingnya diperkecil berarti ada yang dikorbankan dari sisi waktu itu tadi. Makanya harus ada pembanding gitu. Tuh. Jadi Siap, sizing yang ada di luar itu lebih besar, misalkan 2 kali lipat dari ini, tapi lebih cepat gitu ya. Kalau ini lebih lambat. Nah, itu data-data itu yang harus dilengkapi. Terima kasih. Ya, siap Pak. Oke, saya lanjut ya, Kang Cecep. Iya Pak. Kumaha damang? Sehat alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ini untuk kompor tenaga surya. Ini yang maksimalnya kalau misalkan ditempatkan ditaruh di mana ya? Di ruangan terbuka aja Pak. Di ruangan terbuka Yang itu paparan di sinar atas mataharinya. apa di bawah? Di bawah nggak apa-apa, sama. Karena tadi ini kan tergantung dengan kondisi cuaca ya. Iya betul. Kalau misalkan tidak ada matahari, berarti tidak bisa digunakan. ya. Itu makanya matahari sekarang kan pada tutup Mas. Jadi karena pada dipakai sama ini nih inovator-inovator, jadi matahari tutup ya. Iya Pak. Tapi perlu dipikirkan ke depan, barangkali bisa nggak untuk saving energi dari tenaga matahari ini kan? Karena kalau matahari tadi banyak sih, semua peralatan inovasi itu digunakan dengan tenaga surya. Iya Pak. Tapi salah satu kelemahan adalah pada saat matahari tidak mau terbit. Kan gitu Itulah. kan? Nah, berarti kan tidak ada saving. Padahal kan kita menggunakan misalkan kita mau ngopi misalkan, ngopi kan malah cenderung kalau tidak ada matahari. Ya, gitu itu kan? titik kelemahannya di sana Pak. Ya ini yang titik-titik yang harus disambungkan, mulai dipikirkan. Inovasi-inovasi ini kan melumpuhkan saving energinya seperti apa. Kalau misalkan ada power bank misalkan, power bank itu kan saving energi dari listrik ya. Nah, kalau dari tenaga matahari ini kan perlu dipikirkan supaya sebenarnya bisa dipakai misalkan di dalam segala waktu, segala cuaca, kan seperti itu. Ini mungkin salah satu tantangan atau mungkin inovasi yang dipikir ke depan. Jadi untuk kita nggak berpikir mau matahari tutup atau tidak, itu tidak mengaruh ya. Nah, itu yang berikutnya, kalau berpikir tadi mungkin teman-teman menyangkut untuk ke depan, ini kira-kira kemasannya mau seperti apa, mau dijual? Kan ini tadi banyak mungkin kita belum melihat secara praktek ya. Secara praktek, misalkan masa air itu posisi di mana misalkan. Ini kan yang dilihat hanya media untuk menangkap surya kan. Yeah. Tapi untuk medianya kompornya seperti apa? Apakah semua kompor, apa semua wajan gitu kan, semua penggorengan kan itu ukurannya kan beda-beda. Yeah. Misalkan untuk menggoreng kerupuk kan biasanya peyek misalkan. Peyek itu kan kalau nggak salah kan medianya lebih itu ya Pak ya. Lebih luas. Lebih lebar gitu ya. Lebih lebar. Nah, apakah bisa dengan itu? Atau misalkan gampang kalau cairan masa air tinggal digantungin kan? Tadi salah satu contoh digantungin bisa. Ya. Tapi kalau misalnya media yang lain, apakah bisa juga dengan peralatan sederhana seperti itu digunakan? Nah, ini kan pemikiran-pemikiran depan yang mungkin harus dipikirkan. Seperti apa kira-kira Kang Cecep? Bisa sih Pak, soalnya gini, untuk kompor gas juga hanya satu titik kan, hanya bundaran kecil. Kalau untuk kayak wajan, kan dia lebih besar. Dalam kenyataan, dia bisa mendidihkan seluruhnya. Ini juga seperti itu kayaknya. Ya Pak. Dasar untuk naruh wajan itu seperti apa? Apa sama dengan yang lain? Sama sih Pak, sama. Cuman itu tadi kekuatan tadi ya, kekuatan dari sinar mataharinya itu yang betul. Cuma ya, ketergantungan terhadap kekuatan cahayanya itu aja. Oke. Berarti yang pengen misalkan ini baru satu ya? Udah ada 3 Pak. Udah ada 3 ya. Dan digunakan di sekitar atau di tempat lain? Di sekitar aja. Sekitar saja. Dan semua digunakan ya, efektif ya? Atau hanya ditaruh saja? Semua ditaruh, dicoba-coba gitu aja Pak. Dicoba-coba. Tapi setiap hari digunakan ya? Ya. Hasilnya seperti apa kira-kira? Hasilnya sama sih Pak. Kita masak telur matang. Itu ending dari hasilnya. Telur ya? Ya, masak kentang matang.
Seperti masih yang sederhana ya. Ya. Mungkin masaknya tahu kalau yang keras-keras 10 gitu. menit ya. Ah, 10 menit ya. Iya, iya. Gitu. Nasi goreng masih nanti rasa minyak goreng gitu ya. Kan mungkin minyak goreng kan lebih ini ya, lebih harus mengatur suhu kan. Iya. Nah, ini kan suhunya jadi tetap aja ya, Pak. Jadi tidak terus kan? Iya. Tidak, misalkan nasi goreng kan dengan misalkan pas goreng telurnya, ya. itu kan suhunya kecil. Pada saat goreng nasi campurnya suhunya diperbesar kan, ya. Seperti itu. Ini Bisa belum bisa kan seperti itu kan? Ini itu tidak bisa. Ya, berarti jadi harus, lebih cenderung ke untuk merebus-rebus gitu kan? Ya, rebus yang mungkin rentang waktu 5 sampai 10 menit ya. Ya. Itu yang lebih banyak ya. Oke, jadi fungsinya ini yang juga harus mulai diperbaiki, diperjelas ya. Karena kalau nanti ini hanya sederhana sekali, berarti apakah kemanfaatan ke depan ini akan lebih luas dengan itu gitu. Nah, kalau mau dijual juga mungkin kemasan dan lain-lain mungkin nanti. Tadi udah Pak Farid ya? Pak Ihsan udah. Oh, ya. Mungkin dari saya itu ya, Pak Cecep ya. Terima kasih Pak. Nah, kita lanjut ke Pak Ihsan. Ya, dari tadi saya ngoprek ini di marketplace sudah ada juga gitu ya. Lalu dari googling juga banyak sekali orang yang sudah bikin kompor tenaga surya ini. Justru kalau misalnya kita artinya secara inovasi membuat kompor tenaga surya dengan teknik ini sebenarnya sudah jamak gitu. Tapi mungkin yang bisa dikembangkan karena gini, kalau kita masak dengan kompor ini maka akan banyak kendala lah. Ya. Cuaca lagi butuh kopi tapi lagi jadi nggak bisa masak gitu, banyak hal. Tapi mungkin kita bisa lebih berinovasi di sisi misalnya gitu ya, alat ini diletakkan di atap dengan penampung air sehingga dia akan memanaskan air untuk mandi, untuk apa gitu yang panasnya itu bisa ditampung di tempat jalannya seperti tadi Pak Toto gitu. Jadi bukan memasak seperti memasak kita memasak makanan gitu, tapi difungsikan untuk memasak pemanas sesuatu air itu ya Pak, yang bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain, sehingga inovasi itu bisa terlihat gitu ya. Karena kalau inovasinya dari cermin cembung seperti ini, cekung seperti ini, udah sejak tahun berapa juga sudah ditemukan gitu sama orang gitu ya. Saya melihatnya di sisi itu. Jadi kalau misalnya masih tetap memasak nasi goreng atau apa, yang nggak ada bedanya dengan apa yang sudah ditemukan. Pak. Beberapa bahkan sudah membuat untuk misalnya camping misalnya gitu ya. Jadi dia bisa dilipat, lalu ketika memasak tinggal dibuka gitu ya. Jadi compact dan lain sebagainya. Inovasinya bukan di teknologinya tapi di compactnya. Oh iya. Gitu. Kesimpulannya itu ya. Kesimpulannya. Nah, saya melihat produk ini masih bagaimana menonjolkan si teknologi pantulan cahaya matahari ke alat masaknya. Itu menurut saya. Kalau ada tanggapan silahkan. Terima kasih Pak. Jelas. Terima kasih Pak. Sedikit saja. Jadi seperti yang disampaikan oleh juri-juri yang lain juga, saya sepakat ya bahwa ini masih ada berbagai peluang untuk bisa diperbaiki, ditingkatkan, dikembangkan, baik dari sisi desain dan sebagainya, termasuk juga ukuran kacanya, potongannya harus sebesar apa supaya lebih optimal panasnya. Kemudian juga ketika tadi melakukan penyesuaian posisi, kan lebih mudah kalau kita tidak bawa-bawa kunci ya kemana-mana gitu. Pakai itu ya alatnya. Pakai apa ya untuk dipermudah. Misalnya seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Terima kasih untuk para dewan juri semuanya. Cukup Mas. Makasih ya Kang Cecep. Iya, siapa? Oke. Ada closing statement dari Pak Cecep? Bapak-bapak, Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan apa yang saya buat ini, kedepannya lebih ada perbaikan lagi dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk perwakilan dari Kabupaten Sukabumi.